Mari kita berdoa masalah keempat. Roma pasal keempat ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8. Amin. Dapat yang 1, 2, 3. Kalau ada orang yang bekerja upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai hadiah. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan kepadanya. Amin. Jadi firman Tuhan pada bagian ini bahwasanya dikatakan Abraham dibenarkan oleh karena iman. Jadi di sini jelas bahwasanya setiap orang-orang yang sudah di dalam Yesus Kristus adalah orang-orang yang dipercayakan berdasarkan daripada kasih karunia yang Allah berikan, yaitu melalui Yesus Kristus sebagai jalan, sebagai dikatakan telah ditentukan, Yesus Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Jadi melalui Yesus Kristus lah orang dapat saat ini hidup di dalam damai sejahtera, orang hidup di dalam sukacita, orang hidup di dalam kasih karunia di dalamnya. Itu bukan karena dikatakan orang yang bekerja, bukan orang yang seperti orang bekerja tadi, bukan seperti orang yang melakukan pekerjaan dan menerima haknya, bukannya demikian. Tetapi ini adalah bagian yang hanya bisa dilakukan oleh
Allah itu sendiri yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan itu sendiri, yaitu dengan cara dia harus mengutus anaknya dengan mengorbankan anaknya sendiri, yaitu adalah Yesus Kristus yang ditunjuk. Dikatakan Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Jadi bukan manusia yang dapat mengerjakan tentang keselamatan ini, kata bakalan dikatakan kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi memang sudah sebagai haknya dia menerima bagian daripada apa yang dia sudah kerjakan. Jadi kasih karunia tidak demikian. Ini sama saja dengan orang yang melakukan yang baik, dia akan mendapatkan kebaikan juga. Ini sama saja ketika orang melakukan hukum Taurat, ketika dia menjalankan hukum Taurat, dia akan mendapatkan berkat. Kalau tidak menjalankan hukum Taurat, pada waktu itu adalah untuk yang menjadi bagian orang-orang yang tidak bekerja sesuai dengan daripada hukum Taurat. Oleh karena itu masih dikatakan kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah. Jadi memang kalau orang sudah melakukan kebenaran, dia sudah melakukan kebaikan, ya itu sudah secara kasat mata orang akan melihat itu adalah orang yang baik, itu adalah orang yang benar. Secara kasat mata itu akan sangat jelas terlihat bahwasanya itu adalah orang-orang yang baik. Tetapi kasih karunia tidak bekerja demikian. Bahkan orang yang dikatakan paling jahat sekalipun dan yang paling berdosa sekalipun, itu bagi kasih karunia yang daripada Allah itu benar-benar dihapus, benar-benar diampuni, benar-benar dilupakan, benar-benar menjadi baru, benar-benar menjadi suci kembali. Itulah yang Kristus lakukan. Jadi bukan seperti orang yang bekerja tadi, yang haknya memang harus mendapatkan bagiannya, bukan seperti orang yang melakukan hukum Taurat tadi, yang memang ketika dia melakukan hukum Taurat akan mendapatkan berkatnya. Tetapi ini adalah cara daripada Allah itu sendiri, cara daripada Tuhan itu sendiri untuk menyelamatkan, untuk membawa setiap orang-orang yang harusnya kita berada di dalam neraka, tapi ini diselamatkan. Jadi ini bukan usaha daripada kita lagi, bukan kemampuan manusia biasa. Kita dapat melakukan dari demikian karena banyak orang yang mungkin mengaku-ngaku tentang punya ilmu dan sebagainya, tapi itu semua hanya dipakai di sini, hanya bisa dipakai di dalam bumi ini, hanya bisa dipakai di dalam dunia ini. Karena yang terbesar itu adalah itu yang terakhir yang dimiliki bagi orang-orang yang percaya. Yang lainnya pengetahuan, ilmu dan sebagainya itu semua akan berakhir, tetapi kasih daripada Allah itu tidak akan berkesudahan. Itulah yang menjadi inti daripada setiap kehidupan orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Jadi melalui itu semua, orang yang dahulu dikatakan adalah orang yang durhaka, adalah orang yang sebenarnya adalah orang yang berdosa atau orang yang layak mendapatkan hukuman. Tapi di sini ketika Yesus sudah menyelamatkan, Yesus sudah membawa dirinya ke dalam keselamatan tersebut, maka orang tersebut benar-benar akan diselamatkan. Orang tersebut benar-benar layak di dalam kehidupannya. Kalau kita melihat pada Roma pasal 3 ayat yang ke-25, sini dijelaskan bahwasanya Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Jadi di dalam darahnya itu ada keselamatan bagi orang-orang yang percaya di dalam darah daripada Yesus Kristus. Itulah yang menentukan manusia tersebut dapat diselamatkan. Dikatakan hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah memberikan orang-orang dosa pada waktu itu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga menggunakan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Jadi ini tidak dapat diberikan secara manusia, tidak dapat diperhitungkan secara logika kita. Karena apa? Karena di sini dijelaskan bahwanya dia jadi dibandingkan dengan orang yang bekerja, apalagi dengan pemikiran manusia yang mungkin tidak melakukan apapun sama sekali. Mungkin dia tidak mengenal Kristus sama sekali, dia tidak mengenal Tuhan orang Kristen, sama tiba-tiba dia dapat percaya. Itu tidak dapat dikira secara logika apa yang Yesus ingin lakukan kepada setiap manusia. Nah, apalagi manusia, mengapa manusia bisa saling menghakimi dengan manusia yang lainnya? Karena dia hanya bisa melihat, karena dia hanya bisa merasakan, dan itu lalu biasa. Itu akan terjadi dimanapun dan tidak bisa juga dibatasi, tidak bisa juga dilarang. Karena kita masih hidup di dalam dunia ini. Jadi semua orang akan melakukan apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan. Tetapi tidak bisa disamakan dengan apa yang Yesus lakukan di dalam dunia ini. Tidak bisa disamakan dengan kasih karunia yang daripada Allah itu sendiri. Karena apa? Karena
sifatnya memang kekal apa yang Yesus lakukan. Jadi tidak bisa dibatasi dengan cara pikiran atau dosa-dosa bahkan atau kebaikan kebenaran manusia pun tidak dapat membatasi apa yang Yesus sudah lakukan ini. Karena dia benar-benar ingin mengangkat atau ingin menyelamatkan, benar-benar ingin membawa setiap yang salah atau yang harusnya mati tadi itu benar-benar dibangkitkan. Itu adalah tidak dapat dipikirkan secara manusia, tapi di sini bagi Tuhan dikatakan tidak ada yang mustahil. Dia dijelaskan, tapi kalau ada orang yang tidak percaya tadi, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang-orang beragam imannya, diberi Tuhan menjadi kebenaran. Jadi tidak mengenal yang dahulu mungkin adalah orang yang melakukan banyak kesalahan atau jahat sekalipun, itu adalah hal yang dikatakan tadi bukan orang yang bekerja, tetapi di sini dikatakan namun percaya pada Yesus yang membenarkan orang beragam, imannya diberi Tuhan menjadi kebenaran. Amin. Jadi ketika Yesus melakukan ini semua, maka setiap kehidupan kita yang dahulu adalah orang durhaka, tapi ketika sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, maka kebenaran tersebut sudah menjadi bagian orang-orang yang di dalam Yesus Kristus. Karena dikatakan seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Jadi benar-benar berbahagia orang yang mendapatkan hal demikian. Ini bagi orang yang percaya dalam Yesus Kristus. Kalau orang yang tidak percaya dalam Yesus Kristus tidak akan mungkin bisa memahami dan tidak akan mungkin bisa menerima kebenaran ini. Nah ini orang yang dalam mereka simpan ini atau nanti untuk capai keselamatan tersebut. Nah, apalagi orang yang di luar Tuhan, mereka benar-benar akan menolak ini. Tetapi ketika Tuhan sudah menjadi, ketika orang sudah ketika dalam percaya di orang Tuhan, imannya diberi Tuhan menjadi kebenaran. Jadi saat juga dia akan menerima kebenaran tersebut. Ketika memang dia sudah dipilih untuk diselamatkan. Oleh karena itu dikatakan berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggaran dan ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diberitakan Tuhan kepadanya. Jadi setelah orang itu menerima Kristus Yesus Tuhan di dalam hidupnya, maka pelanggaran-pelanggaran kesalahan dan apapun yang dilakukan itu semua sudah dihapuskan, sudah dosa-dosa tersebut telah dilenyapkan. Karena apa? Karena dikatakan berbahagialah orang yang diampuni, karena itu semua sudah diampuni melalui Yesus itu sendiri, melalui Kristus itu sendiri. Dengan dia dikatakan dia diutus, dia ditentukan oleh Allah, dia ditentukan oleh Bapa untuk datang ke dalam dunia ini untuk apa? Untuk menunjukkan bahwasanya keselamatan tersebut hanya bisa didapatkan melalui Yesus Kristus, tidak dapat didapatkan melalui yang lain. Oleh karena itu inti firman Tuhan pada bagian ini bahwasanya setiap orang-orang kita percaya dan meyakininya bahwasanya apa yang Yesus lakukan ini bukanlah hal yang sementara, tetapi ini adalah untuk sampai akhir kehidupan kita, bahwasanya di akhir hidup kita pun kita tetap setia, kita tetap percaya bahwasanya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Kita berterima kasih untuk Tuhan pada bagian ini. Dalam hidup kami dan firman-Mu, sehingga kita telah dibuat kami. Silakan beri dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan buat kehadiran Tuhan, terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan dan terima kasih sehingga kami dapat datang kembali untuk memuji dan menyembah-Mu, dan juga kami sudah menerima Tuhan pada Tuhan, dan kami sedang Tuhan akan berdoa bagi setiap penyampaian-Mu dimanapun setiap anak-anak sini berada Tuhan, baik setiap apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Tuhan mendekati setiap anak-anak-Mu Tuhan, segala kemurahan dan anugerah Tuhan bagi setiap anak-anak dimana mereka berada saat ini. Juga berdoa Tuhan bagi setiap mereka Tuhan, untuk bangsa negara kami Indonesia, Kau berikan keamanan ke bangsa kami, keselamatan-Mu juga bangsa Indonesia, juga bangsa-bangsa di seluruh dunia Tuhan, Kau berikan keamanan ke bangsa-bangsa di seluruh dunia Tuhan, dan anugerah Tuhan di bawah bangsa. Kami berdoa Tuhan bagi yang sakit, Kau memberikan kesehatan dalam tubuh mereka Tuhan, apapun yang mereka alami Tuhan, dalam sakit penyakit tubuh mereka Tuhan, Tuhan berikan kesehatan Tuhan dan kesembuhan Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan berikan anugerah berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan mereka Tuhan dan tubuh mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus.
jauh Tuhan bagi mereka Tuhan menyertai selalu Tuhan dalam perjalanan Tuhan dan selalu Tuhan anugerah Tuhan kemana mereka berada Tuhan mau menyertai selalu dalam perjalanan Tuhan dan kemurahan Tuhan selalu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dapat mereka memberikan persembahan juga Tuhan. Kalau berkati Tuhan setiap tangan-tangan kami yang memberikan persembahan Tuhan dan melalui Tuhan sedang memberikan kami Tuhan juga Tuhan bagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Kita syukur kami pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat salah. Ayat salah. Pengumuman untuk minggu depan firman Tuhan yang akan dilayani oleh saudara Abednego dan leader yang akan dilayani oleh saudara Elia. Kemudian pengumuman jadwal ibadah untuk minggu depan, yaitu hari Minggu. Hari Senin ada fellowship. Hari Rabu diadakan doa di keluarga-keluarga atau di jemaat-jemaat. Hari Jumat kita adakan doa malam bersama seluruh sidang jemaat. Dan hari Sabtu jangan lupa ya, ini jangan lupa ada ibadah kaum muda-mudi ya, hari Sabtu dan latihan musik. Jadi sekaligus latihan musik itu adalah ibadah ya, atau ibadah itu sekaligus latihan musik ya. Untuk besok artinya untuk hari Minggu sudah dipersiapkan, yaitu musiknya ya hari ibadah itu tidak apa-apa ya, supaya lebih lebih matang lagi, istilahnya lebih matang lagi. Nah, saudara-saudara yang kekasih, untuk firman Tuhan nanti ibadah itu ya sesuai dengan jadwal yang ada di umum seperti ini.
Ya, jadi hari Minggu pertama siapa yang khotbah, siapa yang bawa leader, ya sama dengan ya hari Minggu ini. Sementara belum ada pemuda-pemudinya, belum ada pemudi, cari pemudi, bawa dari manapun di sini. Kalau ada pemudi dibawa ke sini supaya ada pemuda-pemudi, bukan hanya pemudi, bukan hanya pemuda, ya. Soalnya pemudinya di sini sudah terlalu tua, pemudinya sudah 60 tahun kurang lebih pemudinya. Jadi harus cari pemudi yang umurnya 24, 25, 22 atau 15 tahun ke atas. Ya. Inilah pengumuman. Selanjutnya kita tutup ibadah kita dengan pujian dan nyanyi. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah perlindungan, Engkaulah segala-galanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah lepas. Engkaulah segalanya. Atas segala berkat karunia dan anugerah yang besar dari Tuhan Yesus Kristus lewat pujian dan penyembahan lewat ibadah hari ini. Dan selanjutnya saudara, terimalah kembali kekuatannya, kesehatannya, kesembuhannya, kemurahan hatinya, kelemah lembutannya, kebaikannya, kebajikan dan kemurahannya, dan segala kelimpahannya. Terima dalam nama Yesus semua, katakan amin. God bless